Baik, di sini ada penjelasan tentang konvolusi. Konvolusi merupakan perkalian dari dua buah fungsi yang berdimensi 2. Nah, konvolusi ini menggabungkan dua array yang berbeda untuk dimensi yang sama dan menghasilkan array yang berdimensi sama. Konvolusi berguna untuk proses pengolahan citra seperti perbaikan kualitas citra, menghilangkan noise atau blur, untuk pembuatan deteksi tepi atau penghalusan citra. Nah, konvolusi di sini termasuk operasi pengolahan citra yang mengalihkan sebuah citra dengan sebuah mask atau kernelnya. Nah, di sini ini adalah hasil dari konvolusi, biasanya kita sebut dengan G, kemudian H ini adalah suatu mask atau filternya, kemudian F di sini adalah sebuah citranya atau sebuah gambar. Mask atau kernelnya ini harus berupa matriks dua dimensi yang ukurannya biasanya 1x1 atau 3x3, 5x5 atau 7x7. Biasanya berbentuk ganjil. Kemudian langkah konvolusi mask, langkahnya untuk menghitung konvolusi mask ini, balik masknya itu dari horizontal dan vertikal, hanya sekali saja. Kemudian geser mask ke arah citra, kemudian kalikan dengan elemen yang sesuai, kemudian tambahkan. Ulangi prosedur ini sampai nilai max telah dihitung. Baik, di sini ada contoh konvolusi untuk satu dimensi. Di sini untuk fx ini adalah matriks dari sebuah citra, misalkan 0, 2, 3, 4, 3, 2, 0. Kemudian untuk hx ini adalah sebuah maxnya atau kernelnya, yaitu 2, 4, 2. Nah, kita bisa membuat sebuah tabel seperti ini untuk perhitungannya, dimana untuk nilai sebuah citra ini kita buat ke samping, kemudian untuk nilai sebuah kernelnya kita buat ke bawah, yaitu 2, 4, 2. Nah, setelah kita isi nilai citra dan nilai kernelnya ini, kemudian kita kalikan setiap kolomnya. Misalkan 2 dikali 0 hasilnya 0, 2 dikali 2 hasilnya 4, 2 dikali 3 hasilnya 6, 2 dikali 4 hasilnya 8, 3 dikali 2 hasilnya 6, 2 dikali 2 hasilnya 4, 0 dikali 2 hasilnya 0. Nah, setelah kita perkalikan ini semua, maka untuk menghitung nilai konvolusi satu dimensi, ini kita jumlahkan menyamping. Ya, ini yang saya kasih warna ini untuk dijumlahkan. Berarti misalkan untuk nilai pertamanya itu 4 ditambah 0 hasilnya 4. Kemudian 6 ditambah 8 hasilnya 14. Kemudian 8 ditambah 12 ditambah 4 maka hasilnya 24 dan seterusnya. Nah, ini untuk perhitungan konvolusi satu dimensi. Agar lebih mudah, kita membuat sebuah tabel, kemudian kita perkalikan matriksnya, kemudian dari hasil perkalian matriksnya ini kita jumlahkan untuk menghasilkan citra baru ya. Nah, kemudian di sini ada contoh perhitungan konvolusi yang berukuran, misalkan citranya di sini berukuran 5x5, sedangkan kernelnya atau maxnya di sini berukuran 3x3. Nah, 5x5 ini berbentuk matriks seperti ini ya, ada 5 baris, ada 5 kolom. Kemudian untuk kernelnya juga sama, di sini digunakan 3x3, berarti ada 3 baris, ada 3 kolom. Nah, diketahui untuk citranya ini adalah f, x, y, kemudian untuk kernelnya h, x, y. Nah, untuk menghitung sebuah kernel yang pixelnya atau dimensinya 3x3, kemudian 5x5, 7x7, dan seterusnya, ini kita buat dulu seperti ini. Ini adalah matriks dari sebuah citra yang kita inputkan tadi. Ini ya, 12451, 12451. Kemudian mau kita perkalikan dengan kernel ini 213, 321, 2222. 213, 321, 222. Nah, kemudian dari matriks citra ini kita kalikan dengan maxnya atau kernelnya tadi. Berhubung kernelnya tadi adalah 3x3, maka citranya di sini kita beri warna supaya gampang. Di sini kita ambil 3x3, berarti kita ambil matriks yang diberi warna ini, kemudian kita
konvolusikan dengan maksnya. Berarti 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 4 dikali 2. Ini ya, untuk yang baris pertama. Kemudian yang kedua 3 dikali 1, 1 dikali 2, 4 dikali 2. Kemudian untuk yang ketiga 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 1 ditambah 3 dikali 2. Maka hasilnya 37. Nah, untuk hasilnya ini kita buat dulu matriksnya sesuai dengan citra, yaitu tadi 5 kali 5 berarti ada 5 baris, ada 5 kolom. Nah, citranya tadi yang kita pakai adalah 3 kali 3 untuk perhitungannya. Ini kita ambil di awal. Nah, untuk hasilnya ini kita beri warna lagi 3 kali 3, dan hasil dari konvolusi citra dengan maks itu 37 kita letakkan di tengah citranya. Tadi kan ini yang diwarnain 3 kali 3, kemudian hasilnya kita letakkan di tengahnya. Nah, setelah sampai sini kita lakukan hal yang sama, yaitu sebelumnya warnanya tadi atau citranya yang sudah dikalikan dengan max atau kernel ini kita beri warna 3 kali 3. Kemudian untuk langkah selanjutnya warna yang kita berikan 3 kali 3 ini geser ke sebelah kanan. Berarti gambarnya seperti ini. Dan tetap pikselnya 3 kali 3. Kemudian ini sudah kita kasih warna, kemudian kita kalikan atau konvolusikan ke dalam maksnya, maka hasilnya adalah 47. Nah, untuk hasilnya juga sama. Ini untuk warnanya ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Sebelumnya kan seperti ini. Kemudian kita pindahkan berada di kanan. Nah, hasil dari konvolusi citra dan ke max-nya ini 47, maka kita isi lagi yang berada di tengah, yaitu 47. Kemudian sampai sini selesai, kita hitung lagi. Untuk citranya kita geser lagi ke kanan, di sini 3 kali 3, maka kita kalikan dengan konvolusi kernelnya, kita konvolusikan dengan matriks atau kernelnya, dan dihasilkan adalah 48. Nah, di sini tertulis 48. Setelah ini selesai, kemudian kita melakukan pindah ke bawah, yaitu dari 314, 213, 134. Maka di hasilnya adalah 41. Nah, hal ini dilakukan sampai hasilnya itu hasil dari sebuah citranya ini berbentuk 3 kali 3. Nah, di sini kita belum mempunyai hasil citra yang penuh ya, maka cara ini tetap dilakukan sampai menemukan hasilnya, hasil konvolusinya seperti ini. 37, 47, 48, 41, 44, 40, 38, 31, 33. Nah, ini hasil dari citra dikonvolusikan dengan max, hasilnya seperti ini. Nilai di matriksnya. Kemudian untuk min filter, di sini menjumlahkan nilai piksel dengan ketetanggaannya lalu dibagi dengan mendapatkan nilai rata-rata. Min filter ini juga digunakan untuk penghalusan atau smoothing citra. Nah, jumlah piksel yang ditentukan untuk max atau kernelnya itu berukuran 3 kali 3 atau 5 kali 5. Untuk min filter, ini biasanya urutannya ganjil, kemudian elemennya harus 1, dan jumlahnya berdasarkan piksel 3 kali 3, maka jumlah selnya 9. Jumlah sel ini yaitu baris dikalikan dengan kolom. Ya, kalau misalnya pikselnya 5 kali 5, berarti jumlah selnya ada 25. Kemudian untuk min filter, semakin besar ukuran max, maka citra akan semakin blur, karena jumlah max yang semakin besar membuat citra semakin halus. Jadi untuk max-nya misalnya tidak terlalu besar, maka hasil citra akan menjadi halus atau smooth. Min filter, di sini untuk min filter misalkan untuk max-nya ukurannya 3 kali 3, berarti untuk selnya ada 9, yaitu karena baris dikalikan dengan kolom 3 kali 3, yaitu ada 9 selnya. Nah, di sini untuk min filter, aturan bilangan ganjil, jumlah elemen harus 1. Berarti untuk selnya
1/9, 1/9. Jadi kan tadi ada 9 sel. Nah, semuanya ini diisi 1/9 karena tadi untuk elemennya dinilai dengan angka 1, kemudian 9 ini adalah jumlah selnya, yaitu 3 kali 3, berarti 1/9 semua isinya. Kemudian di sini ada sebuah citra, yaitu berukuran 5 kali 5 piksel, berarti ada 5 baris dan 5 kolom. Nah, kemudian dari max dan citra ini kita lakukan min filter untuk citra dengan kernelnya 3 kali 3. Nah, ini untuk min filter biasanya diambil dengan nilai nilai tengahnya, maka untuk pixel 2,2, berarti untuk pixel hasilnya ini untuk pixel baris kedua kolom kedua, berarti di sini ya, baris kedua kolom kedua, berarti untuk menggantikan pixel 2,2. Ini contohnya. Ini ada matriks sebuah citra, kemudian ada kernelnya, sama seperti perhitungan konvolusi. Karena kernelnya 3 kali 3, maka untuk citranya ini kita kasih warna, yaitu 3 kali 3. Di sini untuk nilai tengahnya ini saya kasih warna ya, karena nanti akan dilakukan perubahan. Nah, di sini kemudian di sini dari 3 kali 3 ini dikalikan dengan nilai tengahnya, yaitu 1/9, maka hasilnya 3. Nah, min filternya berarti di sini digantikan, yaitu tadinya 2 untuk pixel 2,2, maka digantikan menjadi nilai 3. Nah, ini untuk perhitungan konvolusi dan min filternya.